kiri, ke selatan, ke utara, gak jelas itu kemana dia. Lihat yang kenal, pura-pura nggak kenal, pokoknya begitu. Ya, semua orang panik dengan kesalahan dan dosanya masing-masing, seperti laron gak jelas arahnya, seperti belalang yang tidak tentu tujuannya. Nah, setelah itu baru kemudian dikelompokkan oleh para malaikat. Ya. Jadi tidak mustahil dua-duanya terjemahannya bisa kita masukkan. Pertama kali dibangkitkan, seperti itulah kekacauan yang terjadi. Baru setelah itu kemudian dikelompokkan tuh oleh malaikat. Ada yang ahli ini sama satu kelompok, ya, yang lain-lain juga sama satu kelompok. Ini yang dimaksud dengan ashtatan. Untuk apa? Lirau a'malahum, agar mereka melihat balasan mereka, agar mereka melihat amal mereka. Terjemahannya juga banyak. Apa melihat amal itu? Satu, melihat balasannya. Yang kedua, melihat wujud amalnya. Karena amal itu nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang bisa kita lihat. Seperti halnya maut. Maut kan sekarang tidak bisa kita lihat, tapi nanti pada hari kiamat diwujudkan dalam bentuk biri-biri, bisa kita lihat, disembelih. Ya. Jadi ahli surga, ahli neraka, tahu nggak kalian siapa ini? Ya. Semua orang tahu, ya Allah, ya Rabb, itu adalah maut. Itu adalah maut dalam bentuk biri-biri, disembelih itu biri-biri, pertanda apa? Tidak ada lagi kematian atas kalian pada hari ini. Jadi kalau maut yang abstrak saja itu bisa dijadikan nampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama amal-amalan juga kita akan terlihat nampak jenis amalnya, selain pahalanya akan nampak amal-amalan kita. Kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu kecil akan terlihat, dan yang mengerjakan keburukan meskipun itu kecil akan terlihat balasannya. Berkali-kali Nabi menyampaikan kepada para sahabat, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Ada orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nasihati saya, berikan saya amalan yang bisa saya kerjakan." Kata Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Ya, gampang kalau mau kebaikan, ente ketemu dengan saudara ente terus senyum dan buat dia bahagia dengan senyuman itu adalah kebaikan. Bahkan ada orang lalu lalang di surga gara-garanya sepele, nyingkirin paku biar orang lain itu bannya nggak kena paku gitu. Musim kan gitu, apalagi musim hujan. Nyingkirin duri di jalan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, lalu lalang aja dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Imam Az-Zahabi, dulu saya sering mengutip kisahnya. Imam Az-Zahabi itu kan muridnya Imam Al-Barzani. Dulu beliau adalah orang biasa, Imam Az-Zahabi itu, Syamsuddin. Tapi Imam Al-Barzali itu pernah lewat ke bangkunya dia, lihat tulisannya. Tulisan ente mirip ahli hadis. Fawaqa'at hadhil kalimah ala nafsi. Kata-kata sederhana itu tiba-tiba masuk ke dalam hatinya dan merubah segala-galanya. Kan sederhana sebetulnya, ya, sederhana. Kita juga kan mungkin pernah mengatakan itu, tulisannya bagus kayak tulisan dokter, itu mah nggak tahu tuh, ya, muji apa atau selain itu. Tapi Imam Al-Barzali pernah melakukan itu, Pak. Dia lihat muridnya, "Samsudin, tulisan ente kayak ahli hadis." Itu setelah kata-kata itu dia berjuang mati-matian sampai mendapatkan gelar Imamul Muhaddisin. Imamnya, rajanya para ahli hadis, Imam Az-Zahabi. Ya, tulisannya ada 33 jilid satu judul. 33 jilid satu judul doang, belum jilid-jilid judul-judul yang lain. Ya, begitu. Jadi kayak yang sederhana itu hati-hati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada orang berbicara satu kata yang menurut dia nggak apa-apa, tapi itu sudah cukup bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, dalam riwayat yang sama ada orang mengucapkan satu kata yang menurut dia itu kata yang biasa saja, tapi bagi Allah sudah cukup membuatnya tenggelam di dalam neraka 70 tahun. Biasanya kan suka sambil bercanda, tapi melecehkan agama. Menurut dia nggak apa-apa kan, cuma bercanda, tapi bagi Allah itu sudah cukup 70 tahun dia masuk neraka. Ada kata sederhana yang menurut kita ya kan kata selewat aja, tapi bagi Allah itu cukup memasukkan kita ke dalam surga. Ucapan terima kasih, bikin kopi, makasih Mi, makasih Mah, Bu, gitu. Kan jarang gitu.
Siapa tahu itu yang membuat kita masuk surga. Ya, atau mungkin ibu-ibunya ya, dapat nafkah tiap bulan karena rutin, jadi kayak bukan kebaikan lagi ya, karena rutin gitu. Gitu ya, kalau sudah rutin sepertinya bukan kebaikan lagi. Coba sesekali ucapkan terima kasih, kemudian doakan suaminya agar mencari nafkah dengan cara yang benar. Jangan-jangan itu yang bikin kita masuk surga. Barakallahu li wa lakum. Pada intinya surat ini ingin mengingatkan kita bahwa kiamat itu benar-benar akan ada, dan setiap orang yang melakukan kebaikan atau keburukan sekecil apapun, bahkan yang gak kita sadari dan mungkin sudah kita lupa, udah kita abai. Oh, karena nolong orang sekian, karena nolongnya cuma 500 perak atau 1000 perak, kita lupa, udah gak pernah ingat lagi. Allah gak akan ada istilah lupa. Nanti mungkin kita akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Baik, barakallahu lakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.